Ini tanaman durian bawor yang saya 1 minggu yang lalu saya aplikasikan dengan pupuk organik cair dari kotoran walet yang sudah saya fermentasi jauh hari. Jadi sebelum saya tunjukkan video yang akan saya tampilkan di sore hari ini, akan saya memupuk tanaman durian bawor yang pertumbuhannya di situ-situ saja, disebut dengan stagnan. Jadi ke atas tidak, ke bawah tidak, ya ke pinggir pun tidak. Cuma hanya saja saya perhatikan barusan itu mengeluarkan turbus saja, turbus baru ya. Cuma masih ada harapan untuk saya terus melakukan perawatan. Yang penting tidak mati dulu lah tanamannya. Jadi saya kan ada upaya untuk terus merawat, untuk digemburkan dulu tanahnya agar dia, karena salah satu metode penggemburan tanah itu sangat banyak manfaat untuk bagi sebuah tanaman ya, baik tanaman durian, pisang maupun tanaman-tanaman yang lainnya. Penggemburan itu sangat baik sekali karena ada sirkulasi udara di dalam rongga tanah itu sendiri masuk ke dalam akar suatu tanaman. Ya, percaya atau tidak silakan lakukan bagi para petani pemula. Manfaat daripada penggemburan, khususnya penggemburan untuk tanaman masa pertumbuhan. Baik, simak terus videonya sampai selesai dengan pupuk organik kotoran walet yang sudah saya fermentasi jauh-jauh hari seperti ini ya. Ini bukti daripada fermentasinya, saya siapkan M4 di sini ya. Baik, simak terus video sampai selesai bagaimana cara melakukan pemupukan tanaman durian bawor agar cepat besar di bawah usia sahabat tahun. Mulai dari saya Rudian Putra. Nah, di sini adalah tanaman durian bawor yang pertumbuhannya seperti ini saja ya. Padahal ini kaki ganda. Dan penanaman pertama juga tidak terlalu dalam juga. Malah di sini penetrasi sinar matahari boleh dilihat ya. Jadi ketinggian tuh, boleh dilihat tuh. Jadi kalau dibilang kekurangan cairan sinar matahari gak masuk akal juga. Cuma alhamdulillah setelah saya beberapa hari terus melakukan ya perawatan dengan ketidakputusasaan saya untuk tanaman durian bawor di sini dibandingkan tanaman durian bawor yang di sana ya, itu pertumbuhannya sangat jauh berbeda. Oke, mungkin saya di sini terus harus banyak berpikir untuk mengakali bagaimana supaya tanaman durian bawor di sini sama rata dengan tanaman durian bawor saya yang lainnya ya pertumbuhannya. Oke, tadi yang saya tunjuk itu adalah tanaman durian bawor di usia di bawah 1 tahun malah. Pertumbuhan laju. Oke. Dan alhamdulillah ini juga tuh mulai keluar daun baru, turbus baru. Karena ini sudah lama di sini ya. Saya tanam di sini. Ya. Tidak khawatir dia tidak tahan dengan cuaca panas gitu sahabat ya. Tapi tetap saya akan melakukan penyiramannya. Dan di video kesempatan sekali ini saya akan memupuk dengan pupuk organik ya, seperti tanaman durian saya yang lainnya. Karena melakukan pemupukan organik cair di sini jelas bagi saya harus tidak ada hujan. Ya, sebelumnya di sini sudah saya gemburkan tanahnya, gemburkan dibuatan paritan, buat rongga-rongga agar sirkulasi udaranya lancar juga, dan yang kedua porositas tanah tetap gembur. Kalau tidak ada akalin begini dia terus stagnan pertumbuhan ya, di sini-sini aja. Diam duduk manis di tempat. Ke atas tidak, ke bawah tidak. Cuman paling tidak ya durian bawor di sini sudah lama waktunya saya simpan di sini, satu saya tanam. Karena memang tanaman durian bawor tidak naik ke atas pertumbuhannya. Tapi kan kalau memang waktunya lama, sekitar 1 tahun tidak naik, berarti itu harus kita pertanyakan ada apa dengan tanaman durian bawor saya di sini kan begitu. Alhamdulillah tidak ada penyakit sebenarnya. Baik, saya akan langsung kocor dengan pupuk organik cair kotoran walet sebanyak 1 liter. Di sini ya, akan saya kocor juga. Nih, 1 liter aja yang sudah saya fermentasi jauh-jauh hari, dan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa cara pembuatannya harus seperti apa, harus bagaimana, dan didiamkan selama beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan 1 bulan itu ya batas maksimal. Lebih daripada 1 bulan itu udah bagus sebenarnya. Ya batas minimal 2 minggu sudah bisa diaplikasikan ke sebuah tanaman. Dan ini pupuk organik cair kotoran walet ini berlaku bukan hanya untuk durian saja, melainkan tanaman alpukat ataupun tanaman-tanaman yang lain lah ya. Yang jelas di bawah usia tanam 1 tahun atau di usia di bawah tanam 3 tahun itu sangat penting sekali ya untuk melakukan pemupukan organik. Dan untuk yang usia 5 tahun juga sebenarnya berlaku juga, cuman kalau dia berbunga janganlah, karena ini nitrogennya tinggi. Karena manfaat daripada pupuk kotoran walet yang kita fermentasi, pertama ke daun akan lebih hijau, pekat, ke batang lebih besar, gemuk, dan pertumbuhannya sangat cepat, dan ke tanahnya juga sangat sehat ya. Karena ini bukan pupuk kimia.
otomatis populasi mikroorganisme yang ada di dalam tanah di sekitaran permukaan di sini atau di lahan kebun tidak akan rusak, tidak akan mati populasinya seperti itu, dan tidak mudah degradasi lahan. Kalau misalkan ini diaplikasikan ke pohon pisang, bintil-bintil akar pohon pisang itu akan semakin banyak. Itu khususnya untuk tanaman monokotil. Kalau di sini kan dikotil, tanaman yang memiliki akar tunggang ya dan ujungnya lancip runcing seperti ini. Oke. Baik, saya akan langsung melakukan pemupukannya. Baik sahabat, ini kan lahannya miring tuh ke bawah. Jadi saya yang buat paritannya itu dibuat paritan di atas, bagian atasnya saja. Ya, yang penting tidak lari. Oke, tidak lari ke bawah, karena kalau lari ke bawah yang subur itu adalah gulmanya. Nah, jadi di luar ujung daun, karena apa ya? Nanti dia akarnya kan cepat mengejar nutrisi sekitaran permukaan tanaman durian di sini ketika nanti diaplikasikan sebuah pupuk organik. Ya. Jadi diselang-seling aja. Saya di sini bukan berarti anti kimia ya, karena sebelumnya juga untuk tanaman durian saya banyak yang diaplikasikan pemupukan dengan pupuk kimia, tapi pengaplikasiannya untuk di musim hujan saja. Karena musim kemarau itu kurangilah pemupukan dengan pupuk kimia, karena akan memudahkan keringnya suatu akar atau disebut dengan overdosis. Apalagi menyiramnya telat-telat ya. Sekalipun kita ada pipa pirasi untuk melakukan penyiraman, diusahakan jangan sampailah kita kurangi juga garam kasar. Karena itu hari ada yang bertanya ke saya coba di akun TikTok, Om, bagaimana tanaman durian selain dengan penyiraman bisa bertahan hidup di musim kemarau? Kurangi pupuk kimia sahabat ya. Kalau dengan pupuk kimia itu jauh lebih efektifnya nanti pas pengaplikasiannya di musim hujan saja. Dan itu pun paritannya harus benar. Karena apa ya? Pupuk kimianya itu tidak lari ke permukaan lain atau ke daerah lain di luar permukaan tanaman durian kita di sini. Maka yang subur itu adalah nanti gulmanya. Karena lari terbawa erosi oleh air hujan. Makanya kenapa saya aplikasikan pupuk organik cair di sini ketika musim kemarau. Karena satu kelemahannya pupuk organik cair di sini ketika kita aplikasikan di musim hujan mudah terbawa oleh erosi air hujan nutrisinya. Dan nanti konsentratnya nanti bisa dilihat reaksinya ke tanaman durian setelah 4 hari melakukan pengaplikasian. Ini hari Selasa misalkan gitu ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bisa dilihat nanti reaksinya ya. Dengan nutrisinya dia akan reaksi ke suatu bisa dilihat dari daun. Daunnya akan hijau pekat, rimbun, mengeluarkan trubus baru kalau memang tadinya tidak trubus. Begitu. Ini bukan karena saya melakukan pemupukan organik ini tidak trubus, karena dia stagnan, tidak ke atas naik ya. Padahal saya tidak melakukan pemangkasan. Padahal ini kaki ganda, kaki double ya, bisa dilihat ya. Ya, bisa dilihat. Tapi tetap aja ya. Maka dari itu saya akali terus, digemburkan tanahnya agar porositasnya lancar dan sirkulasi udara pada tanaman durian di sini juga lancar. Dan tetap gembur porositasnya ya. Jadi seperti itu, digemburkan dulu melakukan penyiangan gulma kalau memang mau melakukan pemupukan. Oke. Jadi hanya itu saja sedikit informasi yang saya bisa sampaikan dan sesuai dengan pengalaman saya, khususnya untuk perawatan tanaman durian di bawah usia 1 tahun, di bawah usia 2 tahun, 3 tahun. Dan alhamdulillah yang sudah saya upload di video, pertumbuhannya tidak mengecewakan. Bahkan saya jarang sekali atau hampir tidak pernah menemukan tanaman durian saya itu kekeringan mati oleh penyakit maupun oleh faktor alam ataupun faktor internal, karena saya melakukan pemupukan dengan overdosis gitu ya, tidak pernah alhamdulillah. Karena saya selalu hati-hati juga pupuk apa yang harus saya aplikasikan dan pupuk apa yang harus saya aplikasikan di saat musim hujan ataupun musim kemarau. Terima kasih, hanya itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ketemu lagi di video saya berikutnya dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.